ketika kita mendengar firman Tuhan, ada pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena Alkitab menuliskan mati dan hidupnya seseorang itu dipengaruhi oleh lidahnya. Itu yang ditulis dalam kitab Amsal. Nah, ketika saudara mendengar firman Tuhan dan hamba Tuhan menyampaikan kata-kata, menyampaikan sesuatu yang saudara tahu, yes, ini dari Tuhan. Nah, saya menghendaki Bapak Ibu bukan cuma manggut-manggut, oh ya, jangan. Tapi ambil itu. Caranya bagaimana? Dengan aktif. Saudara mengatakan amin, haleluya. Kalau mau lebih keren ngomong yes. Kalau mau yang biasanya ya gitu kira-kira ya. Apa tujuannya? Ketika saudara meresponi firman yang disampaikan, Alkitab menuliskan Roh Kudus akan turun atas hidupnya. Sama seperti yang ditulis dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria menyampaikan pesan Tuhan, sepertinya tidak masuk akal buat Maria. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan, belum pernah menikah, tapi kok tahu-tahu dikasih tahu oleh malaikat, aku akan hamil. Gak mungkin. Tapi walaupun secara manusiawi Maria berpikir ini tidak mungkin, tapi karena malaikat Tuhan menyampaikan pesan Tuhan, Maria berkata, jadilah padaku sama seperti yang kau sudah firmankan. Nah, cuman kan kalau kita lagi dengar khotbah gitu ya, firman Tuhan disampaikan, semua saudara masing-masing bilang jadilah padaku seperti yang Tuhan firmankan. Jadilah, kan repot nanti jadinya. Nah, supaya sederhana, biar gampang, Bapak Ibu tinggal ngomong amin. Karena kata amin itu sendiri diambil dari kata Ibrani yang ternyata punya arti aku percaya, jadilah padaku. Nah, jadi lebih enak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, saya meyakini setiap kita merindukan perjalanan hidup kita akan semakin diselimuti kemuliaan Tuhan. Ada banyak mujizat, ada banyak perkara-perkara ilahi yang terus terjadi dalam hidup kita. Nah, permasalahannya, perhatikan baik-baik. Apa yang banyak ditulis di dalam Alkitab sebagai mujizat, perkara-perkara ilahi, hal-hal supernatural, seringkali hanya kita baca di dalam Alkitab, tapi tidak kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di dalam ayat yang baru tadi kita baca, ada sebuah ayat yang memberikan penegasan. Yesus Kristus tetap sama, ayat yang ke-8. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Siapa yang merindukan ayat ini terjadi dalam hidupmu, boleh angkat tangannya. Oh, coba lihat yang di atas, yang di bawah. Saya percaya ayat ini bukan cuma ditulis oleh Paulus kepada jemaat Ibrani. Ayat ini Tuhan berikan untuk setiap kita. Setiap hari, coba ngomong sama-sama. Setiap hari, bahkan di setiap waktu, kami akan alami Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selamanya, kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Perkara-perkara ilahi yang dulu Yesus lakukan, hari ini akan Yesus tetap lakukan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tapi permasalahannya kembali, seringkali kita membaca ayat ini, Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, tapi kita tidak mengalaminya. Pertanyaan besarnya, kenapa hal itu sampai terjadi? Karena tidak wajar untuk orang percaya membaca satu janji firman, tapi janji firman itu tidak terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, oh mungkin karena saya masih sering jatuh dalam dosa. Well, kalau seperti itu benahi hidupmu. Kan tinggal gitu saudara, betul ya? Ada lagi yang lain mungkin berkata, ya karena saya jarang ibadah. Ya kalau sudah tahu jarang ibadah, bertobatlah dan mulai rajin. Kan gitu saudara, betul ya? Tapi yang pasti ayat firman ini harus terjadi, harus tergenapi dalam hidup kita. Nah, saya berdoa biarlah di tahun 2023, di akhir 2022,
Dan saat kita memasuki tahun depan, ayat firman ini tergenapi dalam hidupmu masing-masing. Di dalam nama Yesus, Dia yang tidak pernah berubah akan selalu nyata dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin.